Pernah nggak sih kalian merasa ada yang janggal dengan cara kita diajarkan sopan santun sejak kecil? Misalnya, kalau lahir dan besar di lingkungan tradisional atau pesantren, pasti nggak asing dengan aturan seperti harus membungkuk saat lewat di depan orang tua, nggak boleh duduk lebih tinggi dari guru, dan wajib cium tangan kepada orang yang lebih tua, apalagi kiai. Kita diajarkan bahwa ini adalah bentuk penghormatan. Tapi kalau kita pikir lebih dalam, apakah ini benar-benar soal adab atau ada unsur feodalisme yang terselubung di dalamnya? Sopan santun seharusnya tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan baik dan menghargai mereka. Namun, dalam beberapa lingkungan, terutama yang menekankan hierarki tinggi seperti pesantren, konsep ini berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan feodalisme. Santri harus jalan jongkok saat melewati ustaz, harus patuh tanpa boleh bertanya, dan tunduk seolah-olah si ustaz ini bukan manusia biasa. Ini bukan lagi sopan santun, melainkan pengkultusan individu yang menghilangkan daya kritis seseorang. Feodalisme sendiri adalah sistem sosial yang hierarkis di mana ada golongan yang lebih tinggi dan lebih rendah, dan yang di bawah harus tunduk total pada yang di atas. Kalau kita tarik ke sejarah, sistem ini mirip banget dengan zaman kolonial, di mana ada Londo atau Belanda sebagai penguasa, priai sebagai kelas sosial atas yang memiliki kekuasaan, dan pribumi sebagai rakyat jelata yang harus patuh. Pola ini terus diwariskan bahkan setelah Belanda pergi. Yang lebih berbahaya, feodalisme ini nggak cuma soal kelas sosial berdasarkan keturunan atau ekonomi, tapi juga masuk ke ranah keagamaan. Lihat saja bagaimana kiai atau ustaz tertentu diperlakukan seperti raja. Mereka nggak boleh dibantah, apapun yang mereka katakan dianggap benar, bahkan dalam kasus ekstrem sekalipun jika itu melanggar logika atau kemanusiaan. Sekilas, ini tampak seperti penghormatan, tapi kalau kita bedah lebih dalam, ini lebih mirip sistem kasta. Ada golongan yang dianggap lebih tinggi secara moral dan spiritual, dan ada yang posisinya hanya sebagai pengikut yang nggak boleh banyak bertanya atau protes. Kita semua tahu istilah Gus yang berasal dari kata bagus dan awalnya berlaku di lingkungan keraton. Biasanya digunakan untuk memanggil putra raja dengan panggilan Raden Bagus atau Den Bagus, lambat laun. Julukan ini digunakan untuk menyebut putra seorang kiai. Masyarakat pun mulai menganggap mereka sebagai sosok yang istimewa. Bahkan idaman bagi banyak wanita, seolah-olah mereka berada di tingkat yang berbeda dari masyarakat biasa. Padahal, menurut website resmi NU, panggilan Gas seharusnya bukan suatu kebanggaan yang berlebihan, tapi faktanya, masyarakat sudah terlanjur menganggapnya sebagai gelar kehormatan yang spesial. Masalahnya, ketika orang-orang terbiasa tunduk tanpa mempertanyakan, ini membuka pintu bagi penyalahgunaan kekuasaan. Kita sudah melihat banyak kasus di mana kiai atau tokoh agama melakukan tindakan yang jelas-jelas salah, mulai dari pelecehan, kekerasan, sampai ujaran kebencian, tapi tetap didukung oleh pengikutnya. Kenapa? Karena dalam pola pikir feodal ini, mereka dianggap suci, tidak bisa salah, dan gak boleh dikritik. Bahkan, ada kasus di mana seseorang yang jelas-jelas terlihat tidak waras pun tetap dipuja oleh masyarakat, menunjukkan betapa parahnya pola pikir ini. Kondisi ini bisa kita tarik ke teori Max Weber tentang otoritas tradisional, di mana kekuasaan seseorang didasarkan pada tradisi dan kebiasaan yang sudah mengakar, bukan karena kompetensi atau moralitasnya. Kiai dihormati bukan karena mereka lebih pintar atau lebih baik, tapi karena posisinya dianggap lebih tinggi secara status. Dalam lingkungan yang sangat menekankan feodalisme, kritik bukan cuma dianggap salah, tapi juga dilarang keras, dan bahkan bisa dianggap sebagai tindakan berdosa. Inilah alasan kenapa banyak kasus pelecehan di lingkungan pesantren sulit diungkap. Para korban tidak berani berbicara karena sejak kecil mereka diajarkan bahwa melawan kiai adalah tindakan yang lancang dan berdosa. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, santriwati sengaja didoktrin untuk menerima perlakuan buruk dengan dalih taat dan mengabdi. Mereka dibungkam bukan hanya dengan ancaman langsung, tapi juga dengan doktrin yang membuat mereka merasa bahwa melawan adalah hal yang mustahil. Lebih parah lagi, feodalisme berkedok sopan santun ini membunuh daya kritis masyarakat. Orang-orang jadi terbiasa menerima sesuatu tanpa mempertanyakan. Kalau ada yang mencoba berpikir kritis, malah dianggap kurang ajar dan tidak punya adab. Contoh sederhana, jika seorang santri bertanya kepada kiai, "Kenapa saya harus jalan jongkok kalau lewat depan panjenengan?" Kemungkinan besar dia bakal dimarahi atau dianggap tidak tahu sopan santun. Padahal itu pertanyaan yang logis. Kenapa seseorang harus merendahkan dirinya secara fisik hanya karena lewat di depan orang lain? Apakah ini benar-benar soal adab atau hanya simbolik untuk menanamkan rasa superior-inferior? Ketika feodalisme merajalela, orang tidak lagi berpikir kritis. Mereka jadi pasif dan menerima apapun yang dikatakan otoritas tanpa bertanya. Ini bukan cuma soal kiai dan pesantren, tapi juga meluas ke ranah lain seperti politik, sosial, bahkan kehidupan sehari-hari. Kita jadi bangsa yang gampang disetir karena tidak terbiasa mempertanyakan, dan ini bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh.
Feodalisme yang bersembunyi di balik sopan santun ini bukan cuma bikin kita kehilangan daya kritis, tapi juga menormalisasi ketimpangan. Yang di atas makin berkuasa, yang di bawah makin tertekan, dan lebih buruknya lagi, pola ini terus diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Sederhana saja, mulai bertanya. Bukan dalam arti harus melawan semua tradisi atau jadi orang yang tidak punya adab, tapi lebih ke memahami batas antara penghormatan yang wajar dan feodalisme yang membahayakan. Kenapa kita harus merendahkan diri di depan otoritas keagamaan? Kenapa kita harus cium tangan pada guru? Apakah ini benar-benar sopan santun atau hanya kebiasaan yang dipaksakan? Kenapa kita harus diam dan menerima ketika melihat otoritas agama melakukan sesuatu yang jelas-jelas salah? Kenapa kita lebih takut dibilang tidak sopan daripada takut melihat ketidakadilan di depan mata? Ini bukan soal membangkang atau tidak punya adab, tapi soal membedakan mana yang benar-benar nilai luhur dan mana yang hanya sistem penindasan yang diwariskan turun-temurun. Kita bisa tetap menghormati orang lain tanpa harus kehilangan akal sehat dan harga diri kita sendiri. Kalau kalian setuju dengan pendapat ini atau punya perspektif lain, tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya makin banyak orang yang sadar akan pentingnya berpikir kritis dan membedakan antara sopan santun yang tulus dan feodalisme yang terselubung. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.